Yo lah guys, selamat datang di channel gue. Balik lagi sama gue Hendra Elzaro di Hendra Elzaro Channel. Ya, thank you banget yang udah ngeklik video ini ya. Sebenarnya di konten kali ini cuma konten curcol aja. Jadi curcol tuh isinya ya mencurahkan, namanya juga curhat colongan. Jadi mencurahkan eh, apa yang ada di dalam hati dan pikiran gue gitu. Jadi kalau di konten ini tuh gue cuma ngebahas ya apa aja menurut gue lah gitu dari perspektif gue gitu. Dan pada video kali ini gue mau bahas tentang, karena sekarang udah mau mendekati akhir tahun ya, seperti biasa gitu. Karena gue mau ngobrol sebenarnya sama eh, direkturnya gitu, karena gue akan bahas YouTube Rewind Depok ya. Seperti biasa kalau mau akhir tahun udah September Oktober biasanya tuh gue ada wawancara atau ngobrol sama director yang akan mendirect YouTube Rewind Depok tahun ini, tahun tersebut. Jadi pada tahun ini sebenarnya mulai dari tahun gue direct ya, gue direct tuh 2021 itu belum ada lagi obrolan nih sama director ya, karena tahun 2021 itu gue ngedirect, jadi masa ya gue ngawacarin diri gue sendiri gitu kan. Paling gue kayak monolog aja tentang menceritakan tentang proses atau kesan dan pesan atau kendala di YouTube Rewind tersebut gitu di tahun 2021. Sebelumnya gue juga mau ngejelasin nih, maksudnya sejarah tentang YouTubers Depok, sejarah tentang YouTubers Depok dari awal. Sebenarnya nggak awal-awal banget sih, karena gue masuk udah di pertengahan ya, karena kemarin juga sempet dibahas juga di channelnya Hilmi Zaidan ya, waktu gue podcast sama dia udah tayang juga, boleh dimampir aja di channelnya. Jadi sempat nyinggung juga tentang Rewind Depok gitu. Sebenarnya kreator Depok tuh, yang sekarang kreator Depok namanya dulu YouTubers Depok, itu gimana sih dulunya gitu. Gue sekali lagi, video ini adalah hanya perspektif gue aja gitu. Jadi gue tuh masuk di kreator Depok atau YouTubers Depok itu di tahun 2017 kayaknya. Jadi dulu pernah gue sama teman-teman gue sebelum YouTube, orang-orang YouTube pada tahu YouTube tuh ada AdSense-nya gitu kan. Jadi ada manajemen lokal yang mau apa ya, ibaratnya menawarkan untuk ngebukain AdSense gitu. Dulu kan gue sama teman-teman gue di Depok punya satu channel rame-rame tuh, isinya short movie gitu, film pendek. Jadi dulu isinya gue, Nasgul, Ogun, terus Ricky Lee, terus ada Aji Konomoto, terus banyak lah pokoknya di situ. Jadi tuh kita bikin film-film pendek, film action gitu. Awalnya sih iseng-iseng aja gitu, karena seneng aja. Awalnya kalau nggak salah yang nge-trigger tuh film The Raid gitu. Lihat, oh Indonesia bisa bikin film keren juga ya gitu. Ya kita juga bisa lah gitu, nunjukin gitu dengan alat seadanya, pokoknya semua seadanya tanpa budget gitu. Jadi bisa bikin film kayak gitu. Kebetulan waktu itu ada yang lagi belajar ngedit ya, Nasgul lagi belajar ngedit, terus Dimas Rex juga lagi belajar ngedit. Jadinya mereka yang memotori apa namanya, ini tetap berjalan sampai suatu ketika itu karena satu dan lain hal, sibuk masing-masing dan mulai susah, mulai malas, mulai sibuk lah pokoknya, nggak ada lagi tuh film-film pendek itu. Dan Nasgul nemuin apa ya, pengen bikin channel prank gitu, karena waktu itu prank lagi naik banget gitu, dan dia ngajak gue gitu. Dan waktu itu apa ya, kita sebenarnya bikin, ada namanya waktu itu bikin HD Tinker ya, HD Tinker itu dari Hendra Dharma Nasgul ya.
Andreal Zero dan Dharma Nazgul Tinker gitu, pemikiran kita berdua gitu. Itu bikin video, sempet syuting tuh satu video itu yang Om Tela laptop gitu, yang biasanya dari bis gitu kan, tapi waktu di video itu kita ke angkot gitu minta telolet gitu ya, tentu aja nggak ada yang ngasih karena angkot nggak ada teloletnya, paling klakson ya, tintin. Cuma baru upload satu video channel hilang gitu. Nggak tahu kenapa, gue dan Nasgul juga nggak tahu alasannya apa, dan akhirnya dites di channel dia gitu, ternyata nggak apa-apa gitu, ternyata emang ya udahlah, berarti emang bukan rezeki gue di situ gitu. Akhirnya Nasgul lanjut tuh, ya udah gue bilang, ya udah gue, lu sendiri aja lah bikin prank, mungkin emang gue juga sibuk juga kan, waktu itu kerjanya masih pagi sampai malam gitu di mall, jadinya waktunya susah gitu, libur bukan weekend kan, jadi susah nggak pokoknya, makanya nggak lanjut gitu. Dan dia lanjut ke YouTube tuh dengan pranknya dan berhasil naik, berhasil mendapat penghasilan dan lain-lain gitu, dan gue tetap bekerja gitu. Dan dia akhirnya kayaknya masuk kayak bikin komunitas gitu, atau masuk komunitas ya, gue nggak tahu, pokoknya ada komunitas YouTubers Depok aja gitu, mungkin sebelumnya udah ada dia masuk gitu kayaknya. Nah terus gue disuruh bikin channel sendiri kan waktu itu, bikin gitu biar gue bisa masuk komunitas juga, tapi gue nya emang belum ada kesempatan, belum ada keinginan juga waktu itu, jadi ya udah gitu, gue lewatin aja sampai akhirnya terjadilah Rewind 2017 itu upload. Dan gue diundang juga sama Nasgul untuk datang ke premiernya gitu, nobarnya lah istilahnya, waktu itu di cafe di daerah Margonda. Gue datang, wah gila rame banget kan, kreator semua, itu di zamannya nge-vlog. Gue juga pada akhirnya setelah Rewind itu tayang, gue bikin channel sendiri dan mulai upload. Dan saat diundang itu Desembernya tuh gue mau coba bikin vlog ala gitu, dan ternyata menyenangkan gitu, seru, anak-anaknya juga asik-asik gitu. Wah gila, kata gue, bisa begini ya gitu di dunia YouTube gitu, rame sekarang gitu. Apalagi cuma Depok doang nih, baru Depok doang gitu, belum kota-kota lain lah ibaratnya. Gue mikirnya waktu itu wah mungkin bisa kolaborasi sama kota-kota lain juga gitu. Akhirnya gue terlibat lah di dalam komunitas itu, masuklah gue ke dalam grup waktu itu di Line grupnya. Terus akhirnya move ke WhatsApp gitu, karena nggak semua orang punya Line, karena banyak yang nggak aktif, jadi mau difilter mana yang masih aktif, mana yang enggak gitu. Dan akhirnya disortir ke WhatsApp gitu, jadi disaring tuh yang udah aktif ya udah gitu kan, karena banyak yang member yang gak aktif di Line, jadi disortir ke WhatsApp. Dan berjalanlah akhirnya untuk YouTube Rewind kedua 2018, YouTubers Depok bikin gitu, yang didirectori oleh Ogun Oditi ya. Dan di situ gue juga bantu sedikit aja sih sebagai kru gitu di KFC gitu, masih apa ya, meetingnya di KFC Margonda tuh, ngobrol-ngobrol, bikin konsep dan lain-lain gitu, meet up dan lain-lain. Akhirnya jadilah gitu YouTube Rewind Depok 2018 yang menurut gue keren banget sih, secara feel paling dapet gitu YouTube Rewind 2018. Ogun sukses dengan konsepnya gitu kan. Dan apa ya, gue juga turut bangga sih, karena kebetulan YouTube Rewind itu dinotis sama YouTubers besar gitu, kayak Andovi, Jovi, Skin Indonesia, abang-abangan Depok gitu kan. Terus ada waktu itu Nasi Judge juga komen, terus banyak lah, Edozel komen, banyak lah gitu, banyak ada testimoni juga dari beberapa senior gitu. Tapi gue ngerasainnya lumayan capek sih ya, bikin Rewind itu lumayan capek karena nge-crew juga waktu itu gue. Dan kalau nggak salah ya, YouTube Rewind Depok tuh pertama kali pencetus
YouTube Rewind yang pakai baju seragam, yang ada baju cetak logonya gitu. Itu pertama, YouTube Rewind pertama yang ada baju seragamnya. Itu pecah banget sih. Setelah saat itu kayaknya sih YouTube Rewind lain juga pada bikin juga gitu. Tapi setahu gue YouTube Rewind Depok itu pertama YouTube Rewind yang ada seragamnya. Itu gue keren juga sih gitu, rame-rame baju saman semua di waktu itu di jalan tol itu. Itu keren lah, berkesan banget lah gitu. Anak-anaknya juga, karena waktu itu bener-bener mau budget gitu, yang dari kita sendiri yang sampai makan susah lah, rame-rame lah, patungan beli makan rame-rame lah gitu, pokoknya ya gitulah gitu. Ngegembel lah istilahnya ya, tapi bisa bikin karya sekeren itu gitu. Sebenarnya kelebihannya juga kalau mau dibedah lagi di 2018 tuh memang trennya mendukung, solidnya juga mendukung, terus feelnya juga mendukung gitu, semuanya mendukung lah. Yang Indonesia juga kan lagi gonjang-ganjing di tahun itu gitu. Waktu itu kalau nggak salah head to headnya sama bikinannya Eric Olim 2018 gitu. Jadi begitu. Setelah itu berjalanlah komunitas ini di 2019. Bikinlah ke Depok, dan di beberapa daerah ada yang bolong-bolong gitu kan, mungkin 17 ya ada, 18 ya nggak ada, 19 ya ada gitu, pokoknya bolong-bolong lah. Dan Depok ini sampai saat tahun kemarin karena tahun ini kita belum tahu ya, sampai saat tahun kemarin itu kayak satu-satunya sih, pokoknya salah satu YouTube Rewind yang belum pernah bolong gitu, belum pernah absen di tiap tahunnya. Di tahun 2019 yang jadi director adalah Ricky Lee, berdasarkan vote gitu. Biasanya kalau di Depok tuh ada vote-nya ini, siapa yang jadi director. Waktu itu di 2019 tuh Ricky Lee yang memenangkan vote, dan akhirnya dia menggandeng Om Bob gitu, Bob Capulets. Om Bob itu sama Ricky Lee berkolaborasi membuat sebuah karya yang keren lah, karena 2018 nya naik ya YouTube Rewind, jadi 2019 nya mungkin ya sponsor lumayan banyak masuk gitu. Jadi secara produksi udah gitu, Om Bob juga kan memang apa ya, memang di videografi gitulah, videografer gitulah, pokoknya di manajemen videografer gitulah. Gue kurang paham juga, pokoknya ngerti film lah, suka bikin film pendek gitulah, jadi ngerti videografi lah ibaratnya. Dari segi produksi sudah pasti jauh lebih bagus dari sebelumnya, karena proper banget. Di situ sih di tahun itu gue nggak terlibat sebagai kru ya, gue cuma sebagai talent aja. Oh ya, sebelumnya di tahun 2017 itu gue nggak ada gitu kan, nggak terlibat juga. Di tahun 2018 gue sebagai kru dan sebagai waktu itu talent tuh sebagai Pak Prabowo kalau nggak salah, zamannya Prabowo Jokowi gitu kan, yang sama pencak silat itu. Terus di tahun 2019 tuh gue sebagai Kapten Amerika. Kalau kalian sadar ya, ada Kapten Amerika yang nggak pakai topeng. Sebagai Kapten Amerika itu lumayan berkesan juga gitu, karena memang susah sih namanya waktu ya. Gue callingan jam 11 kalau nggak salah waktu itu. Callingannya jam 11 syuting. Gue datang tuh dari jam 9 atau jam 10 gitu. Baru di take jam 4 pagi, bos. Memang di situ emang dipadetin banget kan ya, di hari itu memang cuma berapa hari gitu, dibagi berapa hari, berapa tempat gitu. Dipadetin di hari itu, memang yang syuting tuh orangnya banyak banget, dan karena itu memang agak sulit, gue tahu banget sih sulit memanage waktunya gitu, karena berkaitan dengan banyak orang lah ya, yang satu datang atau belum gitu-gitulah pokoknya. Dan itu berkesan juga gitu. Gue jadi bisa mengikuti prosesnya juga di situ, karena lumayan lama juga kan. Keluarganya juga ada dapat di tahun itu gitu. Lalu di tahun berlanjut ke tahun 2020 ya. Tahun
2020 terjadilah pandemi ya. Terjadilah pandemi yang wah bingung lah semua gitu kan. Nah di awal-awal kan parah banget, ketat, terus kesini semakin longgar gitu kan. Dan gue agak-agak pesimis waktu itu tuh, apa nggak ada rewind ya karena bikinnya gimana kan nggak boleh keluar waktu itu, lockdown segala macam, di pokoknya ngeri lah pokoknya waktu itu covid itu kan. Ternyata gitu kan masih bisa gitu, karena pandemi nggak menghalangi kita untuk berkreasi gitu. Itu kalau nggak salah masih awal-awal pandemi ya, apa udah pertengahan pandemi gitu. Cuma ya memang agak sulit juga kayaknya tuh ya, karena di situ juga gue nggak terlibat sebagai kru, hanya sebagai talent juga. Kalau nggak salah di tahun 2020 tuh gue sebagai Skin Indonesian 24 ya, walaupun waktu itu udah agak gemuk gitu. Sama Charlie gue berdua jadi Jovi Dovi. Mohon maaf, semoga nggak tersinggung nih Bang Jovi dan Bang Dovi. Di situ juga gue salut juga sama Yudo ya, karena Yudo mengambil alih inisiator gitu, berinisiatif untuk membuat YouTube Rewind 2020 gitu. Karena waktu itu dia memang lagi ada, gue nggak tahu ada kerjasama atau gimana sama sebuah production house gitu, production house bukannya namanya, pokoknya production gitu di bidang digital gitu, yang suka bikin film-film pendek juga gitu, Pulang Production waktu itu. Jadi secara alat tuh aman waktu itu, tinggal directnya Yudo tuh. Nah di tahun itu juga lumayan banyak ya, ibaratnya artisnya gitu kan, ada Rafa, Viko sama Yuda Keling, bisa dua-duanya. Gitu-gitulah pokoknya. Terus ada ex member JKT juga kalau nggak salah, lumayan banyak lah orang terkenalnya. Ada Sobat HP juga, itu bergedenya, itu Depok gedenya gitu. Ternyata bisa terrealisasi juga gitu. Nah itu syutingnya juga susah banget gitu kan. Kalau gue sendiri syutingnya terpisah dari yang lain, cuma sama Charlie doang berdua gitu. Malam-malam itu juga datang syuting udah pulang gitu. Itu gue nggak terlibat ininya gitu, di dalamnya gue nggak tahu gimana ya. Videonya juga bagus, cuma karena terkendala dengan pandemi memang kan, jadi mungkin ada keterbatasan, jadi syutingnya indoor gitu lah pokoknya. Udah mulai indoor tuh. Lalu sampailah di tahun 2021 yang pandemi sudah mau akhir-akhir gitu kan. Dan seperti biasa terjebak oleh voting. Sebenarnya gue cuma menanyakan ya, karena gue sayang banget kan, karena gak pernah bolong ya Rewind Depok gitu, makanya gue sayang banget. Jadi gue menanyakan kepada senior-senior yang ada di situ, Bapak Ogun Oditi waktu itu, ada siapa lagi ya, Fajar Bek, terus ada Mang Ariel juga. Gue menanyakan dari Ki juga, gimana nih apa tahun ini 2021 ada Rewind lagi apa enggak gitu. Diajaklah Zoom meeting waktu itu, dan di Zoom meeting itu tiba-tiba ada vote. Gue pikir sih tadinya tahun itu Ogun mau ngambil lagi kan, mau direct lagi gitu, cuma ternyata karena kesibukan kerjaan juga waktu itu emang lagi banyak job banget sih Dusun Production, jadinya ya mungkin gak kepegang gitu. Dan akhirnya terpilihlah gue sebagai director YouTube Rewind Depok 2021 di situ gitu. Dan saat itu urutannya kan kalau nggak salah suara terbanyak tuh gue, keduanya tuh Fajar Bek. Nah gue mikir lagi kan, gue memang udah punya konsep gitu, maksudnya setelah gue pikirin lagi, gue bikin konsep, udah punya konsep, cuma secara videografi gue kan gak punya ilmunya, jujur aja gitu. Bikin YouTube kan gitu-gitu aja, nggak ada ilmu videografinya. Jadi gue
kurang paham tentang persyutingan gitu kan. Jadi gue mikirnya kayaknya gue nggak bisa deh kalau sendiri gitu kan, dan gue gaet lah Fajar Bek untuk membantu gue. Tadinya asisten director kan, cuma gue bilang udah kita konsep bareng aja berdua, kolaborasi gitu kan. Apalagi waktu itu memang ada terobosan juga kan, yang director ada 2 director gitu zamannya Arab sama Chandra gitu kan, bisa 2 gitu, kita juga berdua kenapa enggak gitu. Akhirnya konsep gua dibumbuin lagi sama Fajar tuh, Fajar juga punya konsep kayak gini, akhirnya digabungin jadilah sebuah kerangka video di 2021 itu. Dan kendalanya karena apa ya, karena memang penurunan views waktu itu di tahun 2018 ke 2019 ke 2020. Jadi 2021 waktu itu nyari kru susahnya minta ampun. 2021 tuh bener-bener gue bener cari satu orang yang memang mau bantu gitu. Untungnya ada yang kru tahun 2020 sebelumnya gitu kan, masih solid juga gitu. Jadi gue tarik lagi paketan tuh. Waktu itu ada thank you banget sih sebelumnya buat kru-kru di 2021. Kalian memang keren banget, kerja keras banget dan bisa support gue banget gitu. Ada Dito, ada Pinta, ada Sipin, ada Andika ya, Andika. Terus ada siapa lagi? Waktu itu ex-nya Sipin ya. Banyak lah pokoknya. Oke, masalah kru, akhirnya gue dapet kru inti gitu. 2017 kan memang seadanya, memang waktu itu YouTube memang apa adanya lah ya. 2018 juga apa adanya, cuma editornya lumayan oke lah, ngerti lah, Ogun dan kawan-kawan itu kan, ngerti videografi, terus trennya juga oke gitu kan. 2019 kayaknya sponsor lumayan banyak masuk dan bisa sewa alat gitu kan. Terus ada Om Bob juga gitu yang punya alat juga gitu, jadi aman gitu. 2020 itu ada kerjasama sama production house gitu kan, jadi alat aman juga. 2021 nih karena penurunan views jadi sponsor otomatis susah. Terus abis pandemi semua sponsor tuh nahan uang gitu, nggak mau ngeluarin iklan gede-gede, apalagi belum melek digital waktu itu kan. Iklan buat di digital tuh masih agak susah gitu, dan nggak ada kerjasama sama production house manapun, dan alat gue bingung banget gitu, sponsor nggak ada gitu. Akhirnya gue thank you banget nih buat eksekutif producer ya, di tahun gue pegang director untuk Alil Aryadi. Gue thank you banget bisa bantu gue untuk merealisasikan ide gila gue itu di tahun itu gitu. Walaupun memang belum maksimal ya, karena itu pertama kali gue bener-bener ngedirect yang serius gitu, yang bener-bener teknikal gitu ya. Jadinya kalau nggak ada Fajar juga mungkin nggak akan bisa terrealisasi sih apa yang ada di kepala gue. Thank you juga buat Fajar gitu, yang bisa jadi partner yang keren sih, bisa mengimbangi gitu, apa mau gue apa mau dia bisa disatuin, dan perjuangannya juga mantap banget sih. Director sekaligus editor juga gitu. The best tuh Fajar. Dan sorry banget di tahun itu juga gue belum bisa bantu banyak gitu, karena skill gue juga terbatas ya. Handle kamera kurang, editing kurang gitu. Tahu-tahu jadi director gitu kan, parah dah pokoknya tahun itu. Akhirnya bisa terrealisasi juga tuh dengan alat yang ya lumayan, dengan di studio pertama tuh kedua sih sebenarnya, 2020 juga kan udah di studio gitu kan, yang proper lah. Ada di studio proper pertama tuh di 2021. Seru banget, keren banget, dan berkesan banget gitu. Dan yang gue pengen tuh sebenarnya banyak
YouTubers yang join di tahun itu tuh terlaksana juga. Cuma sayangnya waktu itu Viko belum bisa join kan, jadi cuma udah paling Arafa juga belum ada respon. Tapi ada Bang Medi juga, ada siapa lagi di situ, ada Bang Denny Darko juga, terus ada RJ5 juga berpartisipasi, Sobat HP always gitu. Wah pokoknya keren banget sih, gue sebenarnya puas juga gitu di saat itu gitu. Walaupun memang ada namanya karya ya, kalau udah jadi kan kita suka ini kurang, ini harusnya bisa gini, harusnya bisa gitu, itu wajar aja sih gitu. Tapi ya lumayan puas dengan hasil kerja keras saat itu ya, dengan kemampuan saat itu. Dan akhirnya berlanjut di saat tahun itu juga, tahun gue akhirnya berubah dari YouTubers Depok karena gue melihat tren itu. Sekarang tren itu nggak cuma di YouTube doang gitu trending. Jadi ada yang kok ini nggak masuk, ternyata viralnya di TikTok. Kok ini nggak masuk, ternyata viralnya di Twitter gitu, di Instagram, di sosial media lain. Nah, akhirnya gue berdiskusi dengan teman-teman, akhirnya dari YouTubers Depok berubah menjadi Creators Depok Community di Depok gitu. Jadi bukan YouTube doang, tapi bisa ada TikTokers juga masuk, atau sosial media lain lah pokoknya, selebgram mungkin. Dan akhirnya dipilihlah ada apa namanya tuh, struktur organisasi lah ibaratnya, ada ketua dan lain-lain gitu. Terbentuklah Dep Creator dengan struktur organisasi, dengan harapan, karena gue ngerasain tuh susah banget ya, tahu-tahu tiba-tiba ada director gitu kan, bingung nih, gue nggak kenal siapa-siapa, maksudnya nggak kenal ya, satu-satu anggota grupnya gitu kan, anggota komunitasnya gitu kan, nggak, apalagi jarang kopdar juga gitu, jarang meet up juga. Jadinya pengennya sih gue tadinya konsepnya sih ada ketua yang bisa ngejahit lah ibaratnya, ada meet up rutin, bikin meet up rutin, jadi saling kenal. Jadi ketika ada pemilihan director baru lagi, ada bantunya nih, oh ini bisa bantu ini, bisa bantu ini, bisa bantu ini, talentnya bisa gini, ada. Jadi minimal ada director nih, terus ada ketua komunitas juga yang ngebantu gitu, yang nopang, atau mungkin pahit-pahitnya ya ketua komunitas itu yang ngedirect gitu kan, kalau memang nggak ada yang bisa ngedirect tahun itu gitu. Tapi ternyata di tahun 2020 berapa 2 ya, Ogunoditi comeback lagi aja. Dan kemarin ya Ogunoditi comeback lagi, dia ngedirect lagi, Dusun Project juga udah siap, dan digaraplah gitu, YouTube Rewind 2022 dengan konsep yang berbeda ya. Kali ini konsepnya film, ditarik dari tema film horor Pengabdi Setan. Itu di luar ekspektasi gue sih, bisa begitu gitu. Emang lebih proper, ada ceritanya dan lain-lain. Di gue juga ada ceritanya, cuma nggak spesifik gitu kan ya. Oh ya, di tahun 2021 gue berperan sebagai apa ya, di situ director aja, jadi nggak ada peran khusus. Jadi di tahun 2021 itu gue mau mencoba merangkum aja nih, sebenarnya Depok nggak bolong loh Rewind-nya, dari 17, 18, 19, 20, 21. Jadi directornya gue invite semua untuk mengapresiasi kerja keras mereka. Tapi 2017 waktu itu directornya lagi nggak bisa, jadinya karena di situ ada klarifikasi juga nih ya. Jadi di situ ada ibaratnya paling senior yang masih ada di situ gitu, ada di grup dari awal. Mang Aryal itu salah satu inisiator juga, makanya gue tulis inisiator karena bukan director waktu itu kan Mang Dayat. Itu inisiator tuh ada Nazgul, Mang Aryal juga, mungkin ada Wildan, Mang Dayat dan lain-lain gitu, banyak. Namanya inisiator kan pasti satu komunitas itu tim intinya menginisiasi untuk terjadinya Rewind itu. Dan kalau di Rewind 2022 gue berperan sebagai kru aja. Oh iya, di Rewind 2022 gue jadi Doctor Strange. Krunya gue jadi
koordinator talent ya, telco. Yang harusnya tadinya yang japri-japriin, jadi gue waktu itu pembagiannya ada dua, gue sama Ricky. Jadi gue yang menghubungi by online gitu karena gue kerja dan lain-lain kan. Di lokasinya Ricky gitu. Tapi di lokasinya ternyata terlalu banyak talent juga, jadi ya duet juga lah, kolaborasi juga gue sama Ricky gitu, saling bantu. Dan di tahun itu juga ada Kali Luna juga bisa join, terus ada Marcel Radival episode merah, terus ada Bang Piko akhirnya bisa join lagi, ada banyak banget itu ya. Di situ tuh ada siapa lagi sih, Bang Tayo juga, terus ada siapa lagi tuh, banyak deh pokoknya artis-artis atau selebgram atau orang-orang terkenal yang join ke situ yang direct opportunity kan, linknya banyak ya, wajar kalau kayak gitu. Dan itu juga kekeluargaannya juga dan lebih rapi lagi sih, itu bener-bener memang udah ada pengalamannya kan bunuh diri yang di 2018 aja yang masih belum ada pengalaman bagus gitu kan, apalagi di 2022 tuh berapa, 8, 9, 10, 11, 4 tahun. Selama 4 tahun tuh pasti lebih proper lagi, lebih rapih lagi lah pokoknya. Syutingnya juga lebih efisien lah. Itu juga menyandang indoor juga, tapi campur sih, ada outdoor juga untuk ceritanya dan lain-lain. Di situ ada apa ya, kalau pesan sih ya paling itu doang sih. Dokter Strange tuh masang kumisnya yang agak ribet, kalau belum jadinya melucu banget itu. Tapi ya gitulah intinya, di 2022 tuh finish dengan ya memuaskan, buat gue juga berkesan. Nah sekarang udah bulan September di tahun 2023, gue gak tau nih uploadnya kapan ya. Gue tag nih September nih, udah pertengahan September. Nah, biasanya sih kan September itu konsep, November syuting, Oktober editing, September konsep, Oktober syuting, November editing, Desember upload biasanya gitu kan. Cuma gue nggak tahu nih sampai saat ini, kemarin udah ada voting, udah terpilih lah director gitu kan, tapi sampai saat ini belum ada progres yang gimana gitu. Kru aja gue belum tahu nih udah ada apa belum gitu, belum dengar kabarnya lah ibaratnya. Ya kita tunggu aja. Harapan gue sih tahun ini nggak bolong, dan always selalu pasti gue berharap lebih baik dari tahun sebelumnya. Pasti setiap rewind harapannya itu bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu udah oke gitu kalau bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya karyanya Ogun yang bagus banget gitu, jadi berat juga sih dari tahun ini gitu. Ya itu sih harapan gue di tahun ini, semoga rewind tetap bisa berjalan, terus yang anak-anaknya juga masih bisa bantu, talent-talentnya juga masih bisa banyak yang bisa ikut andil dalam video ini gitu kan. Soalnya gimana ya, meet up Creators Depok itu komunitasnya cuma setahun sekali ketika rewind doang sama nobar gitu kan, ketika meeting dan nobar gitu. syuting nobar. Nah itu udah 3 kali setahun berarti itu. Waduh. Gue sih nungguin banget sih, semoga bisa. Ya memang sih sekarang kalau masalah view bukan karena, kalau kecil bukan karena jelek sih, karena emang algoritma sekarang tuh udah parah banget karena saking banyaknya konten yang ada di YouTube. Jadi ngangkat video untuk jadi trending tuh memang susah banget gitu. Bukan karena videonya jelek juga, kalau videonya jelek gitu, karena memang algoritmanya kayak gitu. 2022 kalau gue dengar konsep-konsep tipis-tipisnya sih menarik ya, cuma ya kita lihat nanti aja gimana, apakah akan pecah
justru sebaliknya, atau bahkan tidak ada. Sedih sih gue kalau nggak ada rewind. Good luck aja buat Direct Rewind Depok 2023. Semoga bisa menghasilkan video yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekian dulu video dari gue untuk recap YouTube Rewind Depok dari tahun 2017, perjalanannya sampai dengan tahun ini gitu. Cuma tahun ini kayaknya gue gak bisa ikut andil sebagai kru dulu deh, mungkin dari belakang layar support aja. Kalau talent datang doang, syuting pulang mungkin masih bisa. Oke, segitu aja video dari gue, cukup panjang, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya, curcol atau konten-konten yang lainnya. Ada ngeakustik, ada curcol, ngobrol, banyak lah, vlog, nyobain, terus banyak lah yang lain. Jangan lupa di like, comment, subscribe, di share juga videonya untuk kasih gue semangat membuat video dan upload video terus. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Hendra pamit.